Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sorbiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, milenial dan Gen Z punya peranan besar dalam Pilkada 2024. Kalangan ini memiliki persentase suara yang paling besar di DPT Sumatera Selatan. Berdasarkan data KPU Sumsel, kalangan ini mendominasi di angka 3,8 juta atau 60%. Tapi bagaimana ketertarikan mereka pada Pilkada kali ini? Apakah pengetahuan cukup untuk memilih pimpinan di masa depan? Kita akan bahas bersama dengan Hardi Saputra, penggiat komunitas anak muda Sumsel yang sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Hardi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini lagi sibuk apa nih Hardi? Ya biasa sibuk kerja, juga masih tetap ngurusin komunitas dan juga beberapa organisasi dengan teman-teman. Nah kalau pada saat pilkada ini sibuknya lagi apa nih Hardi? Kalau di pilkada ini kemarin sempat bantu juga teman-teman untuk buat kegiatan, diskusi-diskusi dengan teman-teman juga terkait mencari sosok pemimpin di Kota Palembang ataupun juga Sumatera Selatan menjelang pilkada ini. Nah tadi di awal kan saya sudah singgung ini terkait dengan milenial dan juga Gen Z yang punya peranan cukup besar begitu. Iya. Dari Hardi sendiri untuk melihat Gen Z dan milenial ini memiliki peran besar di pilkada seperti apa? Ya kalau kita lihat memang dari DPT yang ada, pemilih milenial dan Gen Z itu mendominasi pemilih hari ini karena memang mayoritas kayak seperti di media sosial kita lihat yang paling banyak menguasai media sosial rata-rata milenial dan Gen Z. Ini berpengaruh sekali seperti di Pilpres kemarin gitu kan, dan juga di pemilu termasuk di pilkada ini pengaruh milenial dan Gen Z itu memang lumayan signifikan untuk memilih calon-calon kepala daerah ke depannya. Nah, dengan besarnya peranan ini, bagaimana sosialisasi KPU baik di tingkat kabupaten kota ataupun di provinsi begitu? Ya, kalau kita lihat upaya yang dilakukan oleh KPU baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota, khususnya Kota Palembang, itu sudah lumayan bagus lah, bisa kita apresiasi. Tapi memang kalau bisa dibilang ada beberapa segmentasi yang mungkin tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh KPU menjelang pemilihan di 27 November nanti. Misal contoh, saya aktif di beberapa komunitas dan juga organisasi anak muda yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Itu mereka bahkan belum tahu nih mau memilih siapa. Mereka belum tahu rekam jejak dari masing-masing calon kepala daerah yang akan mereka pilih di 27 November nanti. Artinya ada mungkin sosialisasi yang tidak sampai oleh KPU kepada anak-anak muda ini, Bang, seperti itu. Dan mereka sendiri akhirnya mencoba mencari tahu dengan orang-orang terdekat, mungkin dari keluarga, sahabat, teman, ataupun juga kalangan-kalangan politisi yang memang mereka kenal untuk mencari referensi kira-kira siapa yang akan mereka coblos di pilkada mendatang. Nah, kalau tadi kan mungkin anak muda yang masih bingung begitu dan mereka mungkin masih ada keinginan untuk mencari tahu begitu. Nah, bagaimana dengan anak muda yang mungkin sebagian masih ada yang tidak peduli dengan politik? Seperti apa? Iya, pada dasarnya itu keputusan pribadi masing-masing ya, mau memilih atau tidak. Tapi saya selalu mengimbau bahkan dari pilkada tahun 2018 kemarin, saya sempat membuat viral Kota Palembang itu dengan memasang 4 spanduk di 4 titik Kota Palembang. Dan itu dapat respon positif dari masyarakat karena saya mencoba untuk mengajak terutama kalangan muda itu untuk tidak golput di pilkada waktu itu di 2018. Karena kenapa? Kembali lagi, kalau kita bicara Indonesia emas katanya 2045, artinya anak-anak muda hari ini harus mengambil peran. Perannya seperti apa? Baik itu peran sebagai tadi pemilih ataupun juga ikut gabung dalam tim pemenangan seperti itu. Nah, karena memang kembali lagi anak muda ini mereka yang tahu pengen pemimpin ke depan tuh seperti apa, yang artinya harus memenuhi kebutuhan mereka selaku anak muda, seperti itu, Bang. Nah, kalau KPU sendiri dan juga mungkin partai politik ini seperti apa? Mungkin langkah mereka untuk mengajak anak muda ini agar tidak apatis begitu? Ya, kalau secara pribadi saya lihat upaya yang dilakukan KPU itu sekali lagi kita patut apresiasi, sudah lumayan bagus. Mereka, saya lihat kayak KPU Sumsel itu ada kegiatan
Ghost to Cafe kalau nggak salah kan, Road to Cafe atau seperti itu kegiatannya, mereka buat acara di kafe, buat acara di sekolah, buat acara di universitas. Itu sudah sangat sudah sangat memberikan dampak juga walaupun belum signifikan bagi anak-anak yang memang mereka belum tahu nih seperti apa pilkada di 2024 ini, dan mereka akhirnya mencari tahu calon-calonnya seperti apa. Begitu juga dengan partai politik. Partai politik saya lihat memang sudah lumayan banyak melibatkan anak-anak muda, karena kan kembali lagi partai politik mereka mempunyai organisasi anak mudanya gitu kan, biasanya sayap-sayap partai yang memang menjadi tugas juga untuk memberitahu, mempromosikan calon-calon kepala daerah yang mereka dukung seperti itu. Jadi upaya yang dilakukan memang cukup bagus, tapi kembali lagi ada segmentasi yang mungkin belum bisa dijangkau baik itu dari KPU ataupun juga oleh partai politik itu sendiri. Baik. Ini menarik sekali gitu ya untuk keterlibatan anak muda di politik seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan usai jeda, dan saudara, usai jeda kami masih akan hadirkan dialog, tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya Hardi Saputra, penggiat komunitas anak muda Sumsel. Baik, Hardi, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pilkada akan dilaksanakan ini beberapa hari lagi, ya? Seminggu lagi kurang lebih. Iya. Baik, nah ini bagaimana antusiasme milenial maupun Gen Z kalau Hardi melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat terutama dari circle saya sendiri itu dari teman-teman baik komunitas, teman-teman kerja gitu, teman-teman organisasi. Sebagian dari mereka memang sudah ada yang antusias, bahkan mereka terlibat di tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Ada juga memang dari mereka yang mungkin karena kesibukan mereka tidak terlalu tertarik dengan politik, sampai akhirnya mereka belum menentukan mau mencoblos yang mana, menentukan pilihan pasangan calon yang mana yang akan mereka pilih di minggu depan. Nah, ini juga kalau kita lihat memang sekali lagi anak-anak muda itu mau tidak mau kita lihat terbagi menjadi dua gitu kan, yang mereka memang antusiasme tinggi, ada juga mereka yang bisa dibilang ya masa bodoh lah, siapapun yang akan terpilih juga toh tetap seperti ini aja. Tapi saya selalu menghimbau kepada teman-teman bahwasanya apapun pilihan teman-teman tetap pelajari rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam karya. Apa yang sudah mereka berikan, kontribusi apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat ataupun kepada daerah ini, agar apa? Agar kita tidak salah dalam memilih. Karena kenapa? Menentukan itu kan paling berapa menit sih di bilik suara gitu kan, tapi dampaknya bisa 5 tahun ke depan. Seperti itu kan. Apalagi anak muda hari ini kita lihat kebutuhannya semakin meningkat, terutama lowongan pekerjaan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi juga bagi anak muda, bagaimana para pasangan calon ini baik di tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi menyediakan lapangan kerja yang memang dibutuhkan pada generasi milenial dan juga Gen Z ini. Baik. Jadi tentunya ini suara Gen Z dan milenial ini sangat berperan juga. Benar banget. Jangan sampai golput. Iya. Baik, nah ini masa kampanye ini, bagaimana keterlibatan para anak muda begitu? Ya, tadi kalau dilihat keterlibatan anak muda itu mereka bisa kita lihat juga baik di lapangan ataupun juga di media sosial. Jadi memang beberapa teman-teman yang saya kenal juga, terutama anak-anak organisasi, itu memang mereka sudah menentukan pilihan sebagian besar untuk mendukung pasangan calon dengan membuat komunitas relawan pendukung pasangan calon seperti itu. Memang terlibat aktif menjadi tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon. Tapi ada juga mereka yang memang bekerja di balik layar, mereka yang memang fokusnya di media sosial seperti itu. Apalagi setelah Pilpres kemarin, sepertinya buzzer ini masih lumayan banyak gitu di tingkat pemilihan kabupaten, kota, dan juga provinsi di pilkada ini. Jadi memang kita ada nuansa baru di pemilu dan juga pilkada 2024 ini, semakin banyak reaksi-reaksi baik itu sentimen positif ataupun negatif kepada pasangan calon di media sosial itu. Mau itu di Facebook sendiri, di Twitter, di Instagram ataupun di TikTok. Banyak anak-anak muda yang mereka mencari referensi itu nggak ke Google lagi sekarang, malah banyak di media sosial. Nah, ini sebenarnya salah satu senjata dalam tanda petik yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk mempromosikan dirinya agar dipilih oleh generasi milenial dan Gen Z. Seperti itu. Betul. Nah, sebenarnya calon kepala daerah seperti apa sih yang menarik hati dari anak-anak muda ini? Dari Hardi. Benar, kalau anak muda pastinya mereka akan menentukan pilihan itu berdasarkan kedekatan juga. Kedekatan seperti apa? Pasangan calon yang memang mereka
mengerti kebutuhan anak muda hari ini gitu. Misal contoh tadi terkait pekerjaan. Jadi memang pekerjaan hari ini kan lumayan sulit, lapangan pekerjaan. Banyak dari pasangan calon yang menjanjikan buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Nah, ini menjadi konsentrasi juga bagi anak-anak muda yang hari ini mungkin mereka baru selesai kuliah, belum dapat pekerjaan yang layak. Ini menjadi perhatian juga. Selain itu, program-program yang memang bisa mewadahi anak muda. Karena kan kita tahu hari ini bukan hanya kita mohon maaf bekerja di kantor, tapi banyak juga industri kreatif yang memang itu mayoritas dikerjakan oleh anak muda, milenial dan Gen Z. Nah, bagaimana pasangan-pasangan calon ini menyediakan paling tidak tempat bagi anak muda untuk mengeluarkan ide, gagasan kreatif mereka agar mereka mampu memberikan sumbangsi bagi daerah gitu kan. Nah, kita perlu tempat, kita perlu semacam creative hub atau creative center karena seperti kami nih teman-teman komunitas, kita akan kesulitan mencari tempat ketika kita mau buat acara. Kita mau pakai taman kota misalnya taman Kambang Iwa seperti itu. Perizinannya lumayan susah. Belum lagi mohon maaf kadang ada pungli di situ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan komunitas kadang kan terbatas dananya Bang seperti itu. Nah, kita perlu satu tempat, satu rumah yang memang di situ dikhususkan untuk anak-anak muda kreatif untuk bisa menggali potensi mereka. Karena kenapa? Mereka juga lah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ke depan Bang seperti itu. Baik. Nah, mengenai ke tingkat pemilihan suara mereka ini sangat besar begitu. Artinya ini jadi rebutan. Benar. Nah, dengan jadi rebutan ini tentunya para calon kepala daerah ini mengeluarkan jurus-jurus begitu dengan janji-janji politik begitu. Nah, masih ampuhkah janji-janji seperti ini menurut Hardy? Ya, bagi sebagian teman-teman sebenarnya masih ada yang menganggap janji-janji itu lumayan ampuh sih Bang. Tapi kembali lagi tadi pengaruh di media sosial itu memang punya peranan penting. Mereka yang menjanjikan sesuatu bagi anak muda biasanya akan dilihat juga track recordnya seperti apa. Apakah memang ada kedekatan dengan anak muda selama ini atau hanya menjadikan anak muda itu sebagai komoditas politik pada saat pemilihan gitu kan. Nah, bagi saya pribadi janji-janji itu bisa jadi bagi sebagian itu memang masih ampuh, tapi bagi sebagian lagi memang sudahlah masa bodoh lah apa yang dijanjikan, kita akan lihat setelah terpilih nanti akan seperti apa. Banyak juga yang seperti itu Bang. Jadi tidak terlalu fokus kepada janji tapi lebih ke apa sih program konkret yang akan kalian jalankan ketika kalian terpilih nanti seperti itu. Betul. Nah, sebenarnya program seperti apa yang mungkin diinginkan oleh anak-anak muda ini kepada calon pemimpinnya nanti begitu? Iya. Tadi programnya memang harus melibatkan anak muda, ada keterlibatan anak muda di sana, baik dari segi industri kreatif tadi kan, terus juga UMKM. Hari ini juga banyak anak muda yang berwirausaha, mereka dari lapangan ketersediaan lapangan pekerjaan juga, dan mungkin yang menjadi konsentrasi juga sekarang bisa kita lihat perubahan gaya hidup juga. Banyak juga anak-anak muda yang memang sekarang sudah mencoba untuk membiasakan diri untuk memakai transportasi umum. Seperti itu, walaupun memang transportasi kita belum terintegrasi, tapi ini menjadi konsentrasi juga bagi sebagian anak muda yang memang mereka memanfaatkan ini untuk berpergian kemana-mana Bang. Jadi bagi saya pribadi transportasi umum, kesehatan, dan juga lowongan kerja itu juga menjadi perhatian juga kalau saya lihat dari apa yang sering diskusikan bersama teman-teman. Kesehatan itu juga penting karena kembali lagi teman-teman itu kalau bercerita mereka suka ngeluh. Misal mohon maaf ke puskesmas agak dipersulit gitu kan, tidak dipermudah cara untuk berobat. Nah, ini juga menjadi konsentrasi bagi anak muda ke depan Bang. Nah, sebenarnya bidang apa sih yang paling menjadi sorotan dari anak muda ini? Apakah pendidikan, ekonomi ataupun mungkin juga di bidang lainnya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, pendidikan juga mungkin menjadi konsentrasi bagi anak-anak muda gitu kan, karena memang untuk pendidikan hari ini bisa dibilang lumayan mahal juga biayanya gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang seperti generasi milenial yang mereka baru menjadi orang tua muda gitu kan, ini menjadi konsentrasi mereka juga bagaimana untuk masuk TK, untuk masuk SD itu bahkan ada yang mohon maaf yang harus bayar bangku dulu bisa masuk sekolah negeri, itu yang saya dapatkan. Nah, hal ini juga menjadi konsentrasi juga seperti itu. Selain tadi bidang ekonomi terkait ekonomi kreatif, industri kreatif, dan juga wirausaha, ini yang menjadi konsentrasi bagi teman-teman anak muda juga hari ini Bang. Sebenarnya banyak yang menjadi perhatian teman-teman generasi muda ini, tapi memang terkadang mereka fokus terhadap bidangnya masing-masing gitu kan. Entah itu memang mereka fokus di bidang wirausaha ataupun bidang pendidikan dan ekonomi kreatif, itu tergantung
tergantung dari minat mereka sih Bang. Untuk memang memilih calon sesuai dengan pilihan hati nurani mereka seperti itu. Baik. Nah, menyinggung kembali mengenai media kampanye tadi, banyak menggunakan media sosial Iya. gitu yang tentunya anak-anak muda ini banyak aktif di media sosial begitu. Nah, mungkin ini juga ada kekhawatiran mengenai hoax begitu di media sosial. Nah, kita akan bahas usai jeda, dan saudara, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan anak muda di Pusara Pilkada 2024. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Hardi Saputra, penggiat komunitas anak muda Sumsel, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan pilkada, begitu ya, peran aktif dari anak muda di pilkada 2024. Nah, kalau kita singgung tadi di segmen awal, begitu mengenai media sosial ini yang menjadi mungkin banyak anak muda berkecimpung di sana, begitu, dan juga ini menjadi dimanfaatkan begitu oleh calon kepala daerah, dan ini juga yang ditakutkan adalah hoax tadi ya. Nah, ini Hardi melihat seperti apa? Ya, memang tidak kita pungkiri juga ya, media sosial hari ini menjadi etalase bagi teman-teman untuk melihat gitu kan, seperti apa pasangan calon kepala daerah yang akan mereka pimpin seperti itu. Dan banyak juga oknum-oknum yang mengambil kesempatan ini dengan menyebarkan ujaran kebencian atau juga berita hoax. Penting sekali kita melek digital. Jadi teman-teman itu bukan sekadar melihat dari satu referensi aja. Misal nih hari ini kalau orang-orang bilang itu Google itu nggak jadi referensi tunggal lagi, karena banyak yang menjadikan TikTok, Instagram itu menjadi referensi mereka untuk memilih calon kepala daerah. Nah, ini juga kan kadang kalau kita tidak cerdas dalam memilih dan memilah berita yang benar, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Seperti kemarin saya melihat di Twitter ada salah satu anak muda, mereka mengangkat terkait berita yang lagi viral seperti itu. Ternyata yang dia sampaikan itu salah. Akhirnya mau nggak mau dia klarifikasi seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi juga kepada anak-anak muda di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi memang harus mencari referensi yang jelas. Kalau kita baca berita juga kita lihat beritanya dari mana. Apakah hanya, mohon maaf, dari sekedar blog seperti itu, atau memang dari berita online yang memang terpercaya. Nah, ini menjadi perhatian karena kembali lagi momen-momen seperti ini banyak yang memanfaatkan untuk negatif juga. Jadi kita harus cerdas bermedia sosial, harus tahu referensinya seperti apa. Kalau memang kayak ada beberapa waktu lalu ada berita calon kepala daerah meninggal gitu kan, itu kan booming juga kan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, ini satu keprihatinan ketika jari kita nggak tahan share grup WhatsApp ataupun juga ke media sosial, sampai akhirnya calon kepala daerahnya sendiri harus klarifikasi seperti itu. Jadi artinya kembali lagi anak-anak muda di Palembang Provinsi Sumatera Selatan juga harus cerdas bermedia sosial, mencari referensi yang jelas, seperti apa kira-kira kebenaran dari berita yang dibaca ataupun dari video yang ditonton seperti itu. Jangan langsung percaya. Benar, jangan. Kata orang itu saring before sharing seperti itu kan. Betul. Baik, nah ini kita membahas topik lain begitu ya. Ini kalau kita lihat mulai banyak kalangan anak muda begitu yang juga saat ini menduduki kursi di parlemen begitu. Nah, bahkan ini wakil presiden kita juga dari kalangan muda begitu. Nah, seperti apa Hardi melihatnya? Iya, benar sih Bang, sebenarnya memang hari ini tadi dari segi DPT kita mayoritas milenial dan Gen Z seperti itu. Artinya memang anak muda ini mulai mendominasi karena memang di 2045 kita akan mencapai bonus demografi. Kembali lagi, bonus demografi ini ketika di-manage dengan benar itu akan menjadi bonus yang menguntungkan. Tapi kalau tidak di-manage akan menjadi bencana yang merugikan bagi bangsa ini. Karena kan jarang terjadi seperti itu. Dan kembali lagi ketika sudah banyak perwakilan anak muda hari ini di parlemen, bahkan di kepala daerah juga banyak yang sudah mencalonkan, bahkan tadi wakil presiden kita juga anak muda. Artinya sudah terbuka kesempatan bagi anak muda untuk ikut aktif menyuarakan, bukan hanya sekedar di luar. Artinya bukan sekedar berisik di media sosial, tapi juga bisa berisik di parlemen, di eksekutif, di legislatif seperti itu. Karena suara kita yang paling dimengerti itu ya sesama kita. Artinya anak muda lebih tahu apa kebutuhan anak muda seperti itu. Jadi menarik sekali ketika di pemilu kemarin, Pilpres itu banyak pelibatan anak muda yang sudah masuk ke pencalekan. Dan itu bagi saya satu kemajuan ke depan karena
kembali lagi mereka lah yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan ke depan, seperti itu sih Bang. Baik. Nah, sebenarnya modal apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda ini untuk bisa terjun ke dunia politik begitu? Nah, kalau modal memang anak muda itu kalau mengutip Pak Anies Baswedan, kalau bisa saya bilang, quotes-nya itu, anak muda itu memang minim pengalaman. Karena itu ya tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Artinya dia punya ide dan gagasan, mau bawa seperti apa daerahnya, mau seperti apa kotanya ke depan, seperti itu. Nah, mereka punya modal mungkin dari segi tadi pemikiran kreatif, pemikiran kritis mereka. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga, kalau dalam politik itu kita mengenal namanya 3 as. Apa tuh? Elektabilitas, popularitas, dan isi tas. Nah, ini yang isi tas ini yang kadang anak muda itu mereka belum punya gitu. Oke lah, mereka punya modal sosial dengan aktif berkomunitas, berorganisasi, sudah terbangun popularitas mereka, elektabilitas mereka sudah terbangun. Tapi kembali lagi modal finansial mereka, isi tas ini juga penting seperti itu. Ya, mau tidak mau bagi yang punya privilege, bagi yang punya orang tua berlebih, itu menjadi jembatan yang mudah untuk masuk parlemen, untuk menjadi politisi. Tapi bagi yang memang merintis dari bawah akan lumayan lama, akan panjang jalannya seperti itu. Tapi yakinlah ketika memang kita diniatkan anak-anak muda ini terjun ke dunia politik untuk bantu menyelesaikan masalah, memberikan dampak bagi masyarakat, insya Allah akan terbuka jalannya. Kembali lagi niatkan itu untuk membantu banyak orang seperti itu, Bang. Baik, terakhir nih Hardi, silakan untuk ajakan Hardi kepada anak muda lainnya untuk ikut serta dalam mensukseskan peranan atau menjadi peranan yang aktif di Pilkada 2024, silakan. Siap, terima kasih Bang Robi. Teman-teman generasi milenial dan Gen Z, seminggu lagi kurang lebih kita akan memilih pasangan calon kepala daerah kita baik di tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi. Jangan sia-siakan kesempatan 5 tahun sekali ini. Karena kenapa? Kitalah yang akan menentukan pilihan yang terbaik menurut kita. Maka dari itu pelajari rekam jejak, rekam gagasan, dan juga rekam karya. Apa yang sudah mereka berikan kepada daerah, kepada masyarakat, baik itu mereka yang incumbent ataupun mereka yang akan baru mencalonkan diri. Jadi sekali lagi tentukan pilihan kalian. Jangan sampai kita terprovokasi politisasi sara dan juga kita tolak bersama-sama politik uang, dan juga jangan sampai terprovokasi dengan hoax, ujaran kebencian. Sekali lagi tentukan pilihan dengan hati nurani. Jangan sampai golput. Baik, jangan sampai golput begitu ya, karena anak muda ini peranannya cukup penting begitu di Pilkada 2024. Baik, terima kasih Hardi Saputra sudah menyempatkan berbincang bersama saya di Kompas TV hari ini. Dan perbincangan tadi saudara menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Robians pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.